Hai Ci Danila. Halo, halo, Hai Ci. halo, Mas Dimas ya? Ya, betul. Iya, iya. Gimana kabarnya Ci? Kabar baik, Dimas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ci. Jadi sebelumnya mau perkenalin diri dulu nih Ci. Nama saya Muhammad Dimas Erlangga Hernawan dari kampus Universitas Lampung yang sekarang ini Mm-mm. lagi nempuh mata kuliah jurnalisme musik Ci. Jadi saat ini juga lagi masuk UAS. Oke, Terus UASnya ini disuruh sama dosennya untuk eh, wawancarai artis yang udah sampai tingkat nasional lah kayak gitulah Ci. Terus eh, Dimas milihnya ini apa Ci Danila ini karena dari dulu kan emang ngefans. terima kasih Mas Dimas. Gimana, gimana nih? Ya ini Ci kan mau wawancara nih judul wawancaranya ini mau Mhm. bikin artikel malah ini Ci. Oh, sekalian bikin artikelnya. Ya, itu judul artikelnya antara keindahan dan kegelapan pesan tersembunyi dalam lirik A A A A oleh Danila Riyadi. Lagu yang terlatih diam. Itu, Ci. Oke, oke. Kan Ci. Sebelum masuk ke situ mau nanya ini Ci, lagi sibuk apa sekarang Ci Danila ini? Sekarang tuh sibuk nggak jauh dari musik lah ya. Paling lebih ke bikin album, terus workshop, banyak workshop, terus persiapan-persiapan buat manggung kayak gitu-gitu. Hmm, lagi ada lagu baru yang mau dikerjain nggak nih Ci? Spill dong. Lagu Lagu baru sih ini karena lagi bikin album berikut sebenarnya albumnya udah jadi ya tinggal tinggal beberapa teknis aja. Jadi Ya. mungkin nanti ya di akhir tahun kali ya ada rilisan. Masih nggak nyangka Ci, tapi maaf ya Ci kalau misal gemeteran kayak grogi-grogi. Gak apa-apa. Ya Lagi sama ngapain ketemu gemeteran? ketemu idola lah Ci. Oke Ci, mau langsung Hmm, dimulai apa masih gimana nih Ci? boleh, boleh. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Kalau mau Tuh kualitatif ya. ya kayak ya tentang Mhm. tadinya mau yang tentang pop seblai Ci, tapi kan udah ada yang ngebahas tuh yang pop seblai. Oh, ya, 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 ya. Ya, Hahaha. jadi lagu yang emang yang disukain dari dulu kan berdistraksi terus ada di sana sama A. Itu Oke. ngomongnya gimana sih Ci kalau judulnya tuh A eh gitu. nah ya gitu. Bahannya banyak. Oke lah Ci. Langsung aja nih Ci. Boleh. Sebentar Ci. Jadi gini Ci. Pertanyaan pertama ini ada sebelumnya ada ada banyak Ci pertanyaannya ya sekitar berapa lah nanti dipilih-pilih lagi Ci. Oke, oke. Aduh deg-degan lagi Ci. Nggak usah, jangan. Tarik nafas dulu. Santai aja, nggak apa-apa kok. Kayak Oke ngobrol Ci. amat aja. Sering ngeliat podcast Ci Daniel soalnya yang sama Pras Teguh terus yang Oh, banyak lah Ci. Jadi pertanyaan pertama nih Ci, ada nggak mm-mm. Ci pengalaman atau momen tertentu yang bikin Ci Daniel terinspirasi untuk nulis lirik-lirik lagu AA ini? Oh, em, sebenarnya si lirik lagu AAA ini itu tuh tahun berapa ya? Berarti 2016, 2017, 2016, 2017 lah ya sekitar era itu. Itu tuh justru lagi sering banyak dengerin lagu orang luar negeri sebenarnya. Cuman pada saat bikin lagunya sendiri, seringnya tuh misalnya bikin lagu gitu. Aku tuh nggak pernah tahu sebenarnya mau nyeritain apa.
Tapi kalau udah didengerin lagunya terus-terusan, terus lama-lama jadi kepikiran, kok kayaknya mau nyeritain yang ini ya gitu. Dan rata-rata semua lirik yang aku bikin itu, walaupun banyak terinspirasi dari musisi seluruh dunia ya, nggak cuma luar negeri, Iya. panduan aku tuh KBBI sebetulnya gitu. Jadi misalkan ada sesuatu di kepala aku yang aduh ini bagus sih maknanya, cuman gimana ya enaknya biar dimasukin ke dalam gitu, pasti aku akan lihat KBBI. Dan di dalam KBBI kan banyak tuh ya, Iya, jadi Ci. ada kata baru lagi yang oh ini yang lebih pas sebenarnya nih liriknya gitu, pakai yang mana. Jadi kalau dari cerita sih triggernya emang dari lagu, cuman emang kalau dari storytellingnya itu emang simply eh, waktu itu tuh lagi era apa ya, ya struggling juga lah, masih kategori Iya. struggling. Dan banyak teman yang berdatangan, banyak teman yang pergi juga kayak gitu. Jadi aku tuh berpikir ini temen yang stay sama gua nih eh, nggak cuma temen ya, banyak gitu, Banyak. bisa bisa keluarga, temen semua yang stay sama gua tuh secara tidak langsung mereka tuh bertahan dengan jeleknya gua gitu. Dan itu Nah, yang sebenarnya harus aku kasih value lah buat mereka gitu. mantap. Lanjut, Ci. Eh, di dalam lirik tuh kan ada banyak pertanyaan retoris tuh, Ci, yang bikin pendengarnya berpikir tuh. Apa sih harapan Ci Danila ketika mereka mendengar pertanyaan-pertanyaan itu? Hmm, apa ya? Terangkan dua. Itu ya itu sih nggak tahu ya. Cuman aku tuh emang kalau bikin lirik untuk Danila gitu ya, suka Ya, kalau kalau si pendengarnya itu tuh juga ikut bertanya sama diri mereka sendiri gitu, membuat mereka tuh berpikir iya nggak sih, iya nggak sih gitu. iya, Karena biasanya kan kalau dari lagu itu kan berawal dari keresahan ya, keresahan itu pasti banyak pertanyaan. Makanya beberapa pertanyaan yang mungkin retoris atau bahkan nggak ada jawabannya juga itu dimasukin aja gitu, karena itu bagian dari story sih. Itu yang aku pingin pingin kasih experience di mana ada loh beberapa pertanyaan yang lo tuh udah tahu jawabannya, dan bahkan ada juga yang belum lo tahu jawabannya, tapi coba deh gue ingetin lagi, lo pernah nggak nanya ini ke diri lo sendiri atau apa kayak gitu gitu. eh, lanjut, Ci. Terus, tuh ya, Ci, gemeteran soalnya. Minum lah kalau gemeteran. Ci, sambil di-record nggak apa ya, Ci? Ya nggak apa-apa buat kamu denger-denger lagi kan nanti bikin jurnalnya. Betul, Ci. Mm-mm. Ini Ci, ini kan yang udah masuk ke dalam kayak liriknya nih. Apa sih Mm-mm. makna dari frasa terlatih diam tidur di singgah sana? Terlatih diam itu kalau di sini ya konteksnya itu banyak sebenarnya. Ada yang silent treatment, kayak dia ada keresahan atau apa gitu, cuman dia memilih untuk nge-silent treatmentin kita gitu. Makanya korelasinya di yang aku bilang tadi, pertemanan, keluarga, atau orang yang spesial itu tuh lebih kayak kita udah tahu nih, misalkan gue ya, gue anggap gue Iya, udah, gue punya salah, tapi lo tuh lo tuh nggak pergi dari gue gitu, lo malah biasanya tuh nge-silent treatment gue, tapi lo tuh tetap ada di situ terus gitu, kayak lo tetap backup gue, tapi lo lagi bete aja sampai lo tuh silent treatment gue. Tidur di singgah sana itu adalah bentuk dimana kiasan sih sebenarnya. Ketika silent treatment itu jiwa kita kan sebenarnya sedang terombang-ambing ya, cuman iya Ci. secara visual tuh aku ngebayanginnya fisiknya tuh sebenarnya lagi tidur-tiduran aja gitu, karena bete kan biasa kita tidur-tiduran scroll-scroll HP gitu. Jadi mostly terlatih diam tidur di singgah sana itu adalah kelakuan atau aktivitas seseorang yang cenderung tidur-tiduran di kamar atau di zona nyamannya dia selagi dia melakukan silent treatment terhadap orang lain gitu. Mantep. Nggak salah ini jadi idola. Oh, terus ini Ci, pernah nggak sih Ci Danila ragu untuk memasukkan elemen gelap di dalam lirik karena takut disalahartikan? Gimana Ci Danila ngadepinnya? Elemen gelapnya nih lebih ke mana nih?
kayak apa sih liriknya yang kayak agak gelap gitu. Maksudnya yang ngarah ke gelap. Oke. Kalau aku ini aja ya, aku split aja ya, gelap di aku tuh artinya itu ada yang dari narasinya, sama satu lagi yang harfiah, katanya tuh memang gelap atau eksplisit kayak gitu, atau vulgar. Em, itu kalau kata-kata yang aku jawab yang gampang dulu deh. Untuk kata-kata yang spesifik gelap harfiah gitu, misalkan membunuh lah atau apa segala macam, itu sebenarnya aku masuk-masukin aja, cuman mungkin konteksnya yang aku ganti gitu. Jadi misalnya kau membunuh harapanku, misalkan kayak gitu. Ya. Sebenarnya maksudnya kan gelap kan, cuman kalau dibaca tuh tidak segelap itu, kecuali kayak eh apa ya, aduh gue langsung langsung berpikir syair nih. Ya, untuk kata-kata yang harfiah itu tuh aku pilih-pilih konteks untuk yang dipakai. Kadang-kadang kalau misalnya kita taruh di lagu kata-katanya yang spesifik gelap itu, jadi overpower gitu si eh, makna si ceritanya. Jadi terlalu dramatis lah menurutku. Aku suka dramatis, tapi ini over aja menurutku kalau misalkan tidak sesuai dengan konteks. Itu kalau dari kata secara harfiah. Tapi kalau secara Oke. makna, kayaknya sih hampir semua laguku tuh, kalau aku coba tanya juga ya sama beberapa teman aku, maknanya tuh gelap dan dalam. Mostly banyak yang bilang kayak gitu. Kayak kita tuh memang rata-rata mereka tuh kayak gue nggak ngerti lirik lagu lo apaan, gue nggak ngerti maksudnya sampai gue denger mungkin 10-20 kali gue baru paham, oh ini tuh kayak gini ya, gelap banget lagu lo kayak gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Cuman memang aku pribadi suka banget ngambil tema atau cerita yang gelap ke dalam lagu karena eh, banyak menurutku ya, menurut aku ada Oke. beberapa hal yang gelap dalam kehidupan kita, terus kita yang kayak aduh kenapa sih kayak gini, aduh kenapa sih kayak gitu gitu. Nah, di sini aku berusaha untuk ya udah di di kehidupan ini kan ada yang gelap dan yang terang gitu. Tiap Terang. terang tuh kita pasti kayak oh ya kita embrace gitu. Terang. Kasihan ini yang gelapnya juga harus di embrace, makanya aku bikinin lagu tentang hal-hal yang gelap. Kayak waktu itu aku pernah bikin Junko Furuta tentang pemerkosaan dan pembunuhan. Ya. Terus aku juga pernah sering banget bikin tentang kematian setelah kehidupan, itu sering banget. Cuman memang diksi yang aku pakai di lirik itu nggak pernah harfiah aku ucapin gitu karena menurutku tuh lirik lagu itu kayak frame foto yang mana ketika frame fotonya ada aksen sedikit, aku ngerasa itu lebih cantik daripada minimalis gitu. Benar. Menurutku ya, Iya, Ci. gitu. Cantik Ih. ya, bukan berarti yang minimalis itu jelek gitu. Tapi kalau dilihat cantik, nah aku tuh ngerasa lagu tuh mostly perempuan gitu. Mungkin karena aku perempuan kali ya. Jadi lagu yang aku bikin tuh mostly tuh cewek gitu genre-nya. Iya. Gitu. Oke, Ci. Kita masuk ke lanjut ke pertanyaan yang ke kan ini tadi masih pertanyaan yang awal nih, Ci. Ini udah Ya, pertanyaan yang mendalam, udah ke arah tema dari judul yang mau di bikin artikel tadi, Ci. oke. Nih repetisi frasa temaniku, terangiku, arungiku, angguniku, bikin rasa kerinduan dan butuh dukungan. Apakah Ci Danila ini merasakan apakah Ci Danila ini merasa ini mencerminkan pengalaman banyak orang? Ci, grogi lagi. Oke. Iya itu eh, mungkin iya kali ya. Aku nggak tahu sih. Cuman em, waktu aku bikin lagu itu yang mostly aku rasain gitu. Em, ketika kita lagi fragile, kita pasti butuh orang buat nemenin kita. Ketika kita lagi galau, kita butuh orang yang standby lah buat kita, ada backup kita. Nah itu yang kenapa dibuat repetisi satu, karena ternyata senyaman itu gitu untuk melafalkan itu di nada itu di bagian ref. Dan yang kedua karena memang inti dari semua relationship itu menurutku di era itu adalah
yang penting lu temenin gue dulu deh gitu. Iya. Itu apa ya, kayak ada irisan menuju kesetiaan gitu buatku gitu. Nah, di situ jadinya aku berpikir sepertinya gitu, sepertinya kalau aku juga nanya temen aku atau mereka ada yang curhat, iya nih gue lagi galau gini-gini, terus masa gue ditinggalin, jadi ujung-ujungnya kayak sebenarnya terkadang memang orang yang galau itu bahkan mungkin nggak butuh solusi gitu. Mereka tuh cuma butuh ditemenin aja. Mereka Iya. butuh dibalikin lagi percaya dirinya gitu. Mereka butuh tahu kalau mereka tuh nggak sendiri. Makanya aku masukin kata itu, kata yang sebenarnya tuh ringan, sederhana, tapi menurutku pribadi itu maknanya powerful ya, karena Iya. ditemenin itu lebih dari sekedar presence gitu menurutku. Iya. Makanya aku ref gitu. Ya mudah-mudahan banyak lah ya yang relate ya. Aku sih mengaku ya kalau aku fragile, aku butuh ditemenin. Tapi kalau orang-orang ada yang kayak, iya nih anjir temenin gue deh, gue minta ditemenin aja kok, lo nggak perlu ngapa-ngapain temenin gue. Nah itu kurang lebih maknanya kayak gitu. Relate kok, Ci. Dari dulu Oh relate iya. kalau gue. Eh, Sebentar ya, Ci. Mm-mm. Lanjut, Ci. Gimana Ci Dani melihat peran lirik dalam menciptakan kontras emosional yang kuat, terutama antara nada dan kata-kata? Kontras emosional ya. Berarti Ya, maksudnya liriknya itu happy tapi lagunya gelap dan sebaliknya kayak gitu. ya kayak gitu, Ci. Hmm, Kalau itu sih mungkin kalau di aku ya, maksudnya dengan gaya aku bikin lagu tuh jarang gitu dapet yang kayak gitu. Biasanya Lava, kayak contoh nih ya, di luar dari AAA, Lava itu sudah menerapkan emosional yang sebenarnya carut marut, tapi secara nada itu tuh happy, itu di lagu Berdistraksi. Salah satunya. Ya, Kalau kalau di aku, jujur aku pribadi tuh susah banget bikin lagu yang happy gitu, yang bisa bikin ayo dong mood booster ke gue, gak ya, bisa biar kayak emang kalau dari Danilanya sendiri mungkin sehappy happynya lagu bahkan bukan ada di album Lintasan Waktu, ataupun kalau ya, memang ada yang di album Lintasan Waktu, sehappy happynya itu kayaknya nadanya ya, nadanya itu di lagu Ini dan Itu, tapi maknanya itu lebih kepada keseimbangan dalam hidup gitu, kayak ya udah kita kan hidup, ada makhluk hidup, ada makhluk hidup, ada tumbuhan, ada manusia, ada binatang gitu, gimana caranya kita bisa balance saling sayang sama mereka gitu. Jadi mungkin itu aku jarang melakukan kontras emosional sih, mungkin lebih ke Lava yang sering. Tapi kalau di aku pribadi karena memang apa ya, jiwanya kali ya ke arah sana aja gitu, ke arah yang aduh gelap-gelap sekalian deh, se iya. happy happy itu sendu gitu, paling itu. Oke lah, Ci. Mm-mm. eh Seberapa penting keseimbangan antara melodi melodi dan lirik untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan, Ci? Wah itu harus sekuat mungkin sih ya sebenarnya, cuman nggak tahu ya, waktu itu kayak sempat ada ngobrol juga, maksudnya ya udah sharing-sharing gitu sama teman-teman musisi gitu, itu ketika nada sama liriknya itu udah pas, somehow itu bisa jadi hook yang bagus untuk diingat sama orang gitu kan. Cuman kalau aku pribadi jadinya kayak mikir bikin hook tuh nggak gampang lah, intinya itu balik lagi ke, wah banyak faktor, itu beda pembahasan lagi tuh, variabel lain, dimensi lain lagi tuh. Cuman kalau di aku seberapa pentingnya itu ketika kita nyanyiin nadanya, terus liriknya kita sebutin, terus kita kayak ngerasa ini cocok kayak kawin gitu, menurut aku itu udah lebih dari cukup sih. Kayak lagu apa ya? Misalnya nih lagunya Ahmad Dhani, kayak Ya, yang cintakan membawamu kembali di sini, itu kayak tidak terdengar janggal gitu. Menurut aku itu itu pentingnya tuh gitu, karena kalau di aku pribadi dan beberapa teman aku juga yang kita suka kerja sama,
kita percaya semua nada itu pasti ada jodoh liriknya. Dan semua lirik itu ada jodoh nadanya. Jadi kadang-kadang kita mikirnya penting, tapi gimana caranya supaya berjodoh? Ya balik lagi kita harus ngerasain ini nadanya mau kemana ya, atau ini liriknya mau kemana ya. Tergantung biasanya bikin lagunya dari lirik dulu atau dari nada dulu kayak gitu. Oke, Ci. Mm-mm. Eh, Ini Ci, kalau misal Ci Danilo bisa menggambarkan lagu A ini sebagai sebuah Mhm. lukisan, elemen apa yang akan dipilih untuk mewakili keindahan dan kegelapan di dalam liriknya? Wow, Dalam memang Ci pertanyaannya nih. dalam bagus bagus bagus. Gue jadi mikir. Cuman elemen air kayaknya ya. Jadi kebiasaanku tuh misalnya aku bikin lagu, terus bikin lirik, bikin aransemen yang selalu ada di kepalaku tuh yang beriringan ya. Ya, Itu tuh udah langsung visual aja gitu. Jadi ketika bikin aransemennya juga gue mau ada ini dong Lava, saya mau ada em, bau pasir, terus saya mau gitar kau tuh ngalunnya kayak ombak, delay apa segala macam. Aku tuh selalu ngejelasinnya dengan bahasa yang kayak gitu tuh, banyak kiasannya. Kalau misalkan kerja sama sama anak-anak gitu, ya. nggak yang kayak kan ada kayak kasih delay dong, terus bikin ini nih. Nggak, gue nggak ngerti teknis, fuck teknis, gue nggak ngerti banyak, tapi gue bisa menggambarkannya. Jadi kalau memang sebuah lukisan ini yang pasti berhubungan dengan ombak sih, sesuai sama video klipnya. Makanya itu kan ada Iya. air, ada apa gitu. Jadi aku usahain kalau bisa ada airnya deh intinya. Kenapa? Karena somehow itu yang jadi benang merah kalau lagu ini tuh nyata hidup bisa sesuatu dipegang dilihat itu kayak gimana ya kayak air sih gitu. Oke, wah, nggak salah emang. Jadi idola ini. Banyak gak nih ntar kamu bingung gak Dimas? Ah, enggak, Ci. Aman. Masa? Terus nih, Ci. Ci Mm-mm. Danila percaya nggak kalau misal membahas kegelapan secara terbuka dalam musik bisa mengubah cara pandang masyarakat tentang kesehatan mental? Percaya sih. eh Cuman apa ya kayaknya em, nggak semua orang itu satu nggak semua orang terbuka tentang itu, terus yang kedua nggak semua orang sadar kalau ternyata dia punya itu, atau yang ketiga nggak semua orang tuh menyadari bahwa yang dia punya itu sebenarnya tidak seberlebihan itu loh gitu. Jadi Iya, Ci. buatku tuh dengerin lagu gelap ya kalau di aku ini kan kembali lagi ya ke manusianya lagi sih sebetulnya. Jadi aku sebagai singer songwriter itu cuman bisa memberikan ambience. Kalau kalian sedang bersedih tuh kayaknya nadanya kayak gini deh gitu. Tapi di balik kesedihan itu sebetulnya ada loh yang bisa kita petik, karena hidup seneng-seneng aja tuh gak enak, hidup putih doang tuh gak enak banget, Nggak enak. boring banget pasti ya kan, Boring. boring gitu. Jadi harus ada itemnya biar biar kita tuh justru malah jadi tahu enaknya kita tuh standby di mana ya gitu. Nah itu jadi buatku em, sebenarnya lagu gelap itu apakah ini dengan kesehatan mental itu kembali lagi ke orangnya sih. Ada yang ketika dia dengerin lagu yang lirik atau ambience lagunya gelap, mereka malah lebih em, triggered gitu. Atau ada juga yang malah mereka jadi sadar gitu, oh ya udah hal yang gelap tuh emang pasti ada dan pasti ada abisnya juga gitu hal yang gelap. Bisa jadi ada yang ke situ. Jadi semua kembali ke pendengarnya sih menurutku. eh oke, Ci. Ci Danila ini main musik dari kelas 5 kan, Ci? Udah kenal musik? eh Kenal musik? Ya, kenal musik. Sebenarnya dari kecil sih, tar lu ya. Gue tuh Iya. kelas 5 tuh kalau nggak salah udah disuruh nyanyi. Tapi dari yang sebelum-sebelum kelas 5 itu tuh udah tertarik dengan musik lebih tepatnya. Lebih ke apa ya?
aransemen musik. Karena dulu kan kecil nonton kartun banyak banget lagu-lagu yang wah orkestra atau klasik kayak gitu. Jadi aku tuh ngerasa gue tertarik sih sama musik, tapi tidak tertarik di dunia tarik suara sebenarnya Hmm. gitu. Cuman memang belajar musiknya juga anggot-anggotan, buang-buang duit orang tua doang, terus setengah setengah belajar kayak ya udah jangan biayain gue eh, sekolah musik karena ternyata musik buat aku tuh kayak harus grow gitu sama kayak aku. Jadi aku nggak mau belajar soal musik. Musik belajar tentang hidup itu udah jadi belajar tentang musik buat aku di sampai sekarang. Waktu pas Isi. ini kan mau ceritain pas ngenalin apa sih waktu pas sebelum masuk UAS ini kan ditanya sama dosennya nih Ci. Kayak Mm-mm. kamu mau wawancarain siapa? Danila kayak gitu. Langsung ada satu teman kelas tuh nih yang di bawah ini Ci, yang masuk ini langsung Aha. nanya, emang beneran mau wawancarain Danila? Iyalah kayak gitu. Kan udah ngechat Mas Joyo tuh. Ah, iya, Ya iya. terus dosen Alhamdulillah. Akhirnya ngobrol ya, gitu kan ketemu sekarang ngobrol akhirnya. Salam buat dosen kamu ya. oke Ci, nanti disalamin. Tadi gue udah deg-degan aja tuh takutnya, ah Danila yang ngomong kontol itu, masa kamu mau interview dia? Gitu, takutnya gitu. Nggak tahu enggak ya. Enggak. Dia si Danila tuh yang pas lagi ngerokok. Oh iya. Aduh, salam deh, salam buat Oke, Ci, dosennya. nanti disalamin, Ci. Heeh. Terus, Ci Danila lagi mau sibuk apa ini, Ci? Nanti ngeganggu waktunya nggak, Ci? Kok Pak agak Enggak, lama. enggak apa-apa kok, aman. Maksudnya emang udah dijadwalin buat interview kan hari ini. Iya, karena sebelumnya itu kan Rabu kemarin nih, Ci, ditanyain lagi kan sama dosennya. Karena ada yang dia tiba-tiba narasumbernya nggak mau, Ci. Hilang kabar gitu. Jadinya kan ngechat Mas Joyo gitu. Untung Mas Joyo ngerespon walaupun slow. Oh, Oh, itu udah iya, iya. panik, udah mulai panik juga itu, Ci. Aduh, udah di fix gitu, udah dikirim ke dosen. Maksudnya udah tinggal nunggu surat itu. Cuman kan belum ngirim surat itu ke Mas Joyo. Kata Mas Joyo udah hari Selasa udah free katanya. Jam 2 ya katanya. Oke. Mantap, mantap. Iya, udah sempat dibilang sama Mas Joyo sih. Jadi kayak, bentar ya kita cari waktu yang enak. Karena kan pasti kalau bikin skripsi ribet ya, maksudnya banyak pertanyaan dan lain-lain. Jadi Hmm. emang lebih lama gitu si Iya betul. ngosongin. Betul, Ci. Mm-mm. Lanjut. Sambil ngerokok gak apa-apa gak sih? Gak Gak apa-apa apa-apa ya. lah, Ci. Enjoy, Ci. Sambil aman aja. Oke, oke, lanjut. Sabar, Ci. Nyari pertanyaan ini tadi lupa lagi. Gemeteran sih, Ci. Janganlah. Alah. Gimana Ci Danila berharap lagu ini bisa membantu mereka yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup? Hmm, kayaknya aku berharap mereka tuh bisa dengan dengerin lagunya itu sih mungkin tadi ya kayak ya udah kalian tuh cukup kalian harus tahu kalau hal-hal yang menyusahkan atau membebani itu pasti ada dan kalian harus tahu kalau itu semua pasti ada waktu berhentinya gitu. Jadi semoga lagu ini itu ada di momen ketika kalian sedih. Banyak kan orang yang nggak bisa nangis ya. Ini sebenarnya hal yang sederhana sih, cuman terkadang nada-nada yang sedih atau nada-nada yang gelap itu nge-trigger terus kita jadi nangis dan ketika nangis somehow jadi lebih lega untuk beberapa orang. Tapi aku nggak tahu Iya, apakah works di banyak orang ya. Tapi kalau di aku works, jadi yang aku lakukan di sini tuh lebih kayak uh, embrace hal-hal yang membuat sedih gitu kayak gak usah malah marah gitu kayak ya udah di embrace aja karena nanti ada udahannya kok. Jadi harus tenang gitu, harus lebih tenang. Dan semoga mereka tuh bisa apa ya terwakilkan gitu rasanya ketika mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan atau isi kepalanya atau betapa mereka bersyukur terhadap sesuatu lagu ini itu bisa jadi apa ya kayak
ketika ngedengerin tuh mereka seolah-olah kayak gue tuh udah ngucapin itu loh, gue udah ngucapin thank you, gue udah nangis loh gitu. Dan ini nemenin kalian di masa susah. Kalau tidak ada yang nemenin kalian di masa susah itu, lagu gue akan jadi temen lo, Pak, gitu. Eh, emang jadi temen kok, Ci. Mantap. Oh iya, Ci. Maaf ya, Ci, Apa? sebelumnya. Ini kan Zoom punyaku nggak pro nih, Ci. Ya, Jadi, oh ini kan diulang lagi ya? waktunya tinggal 8 menit lagi, Ci. Jadi, kalau Heeh. aku kirim link baru nggak apa-apa ya, Ci? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kirim Oke, aja. Ci. Mm-mm. Ntar ya, Ci, dikirim ke Mas Joyo. Oke. Berarti ini udah dulu ya, dimatiin dulu ya. Ya, Kamu kirim ya, lagi ya. Ci. Oke. Ya. A few moments later. Yo, Dimas. Ayo, Ci. Lanjut, lanjut. Lanjut, Ci. Eh, kan tadi udah langsung nanya-nanya ini nih, Ci. Tapi nggak tahu gimana Ci Danila nyiptain lagu ini, Kak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Ci Danila saat menciptakan lagu ini dan bagaimana itu membentuk karyanya? Oke. Tantangan terbesar itu sebenarnya kalau dari segi kreatif malah nggak ada. Maksudnya itu tercurahkan begitu saja dari lirik, dari nadanya, bahkan sampai aransemennya itu tercurahkan begitu saja. Cuman mungkin tantangannya itu lebih ke ininya kali ya, luarnya gitu. Kayak di momen itu tuh aku harus bisa ngebagi waktu manggung juga, harus bisa ngebagi waktu untuk apa ya, bebenah sih mungkin ya, bebenah dalam arti itu kayak tiap bangun tidur tuh waktu itu kan aku tuh masih tinggal di studio. Jadi eh, ada juga yang studionya mungkin dipakai, belum lagi ada juga yang harus bersih terus gitu. Dan terkadang ada momen yang misalnya, aduh lagi mood banget nih ngerjain lagunya, tapi nggak bisa karena ada yang kerja di luar Kerja atau di apa luar. karena berisik gitu. Karena kan itu kan home studio itu rumah sebetulnya. Jadi kita belum si studionya itu tuh enggak kayak studio-studio keren gitu. Bahkan di era itu tuh aku tag vokalnya aja tuh sama Lava ngangkat kasur single bed untuk bikin apa ya peredam gitu. Jadi emang serba se-DIY itulah gitu. Jadi kita emang mesti bagi waktu. Belum lagi mood itu penting banget. Itu mungkin salah satu kendala internal ya karena Moody itu is my best friend. Iya. jadi jadi memang harus harus pas banget waktunya itu sih. Sisanya sih memang kendala dari luar aja. Belum lagi kan juga kadang kayak waktu itu kan ibaratnya apa ya? Kadang makan aja tuh suka susah gitu. Susah tuh dalam arti antara waktunya nggak pas, terus harus irit-irit karena duit tuh nggak semata-mata buat makan mewah kayak gitu. Jadi aduh makan apa ya belinya bakso doang, bakso dalam sehari makan bakso atau mie ayam kayak gitu. Jadi ada hal yang mungkin dari situ jadi malah ada dapat moodnya gitu di momen itu tuh banyak stress levelnya tuh cukup tinggi gitu karena memang ada kehidupan yang secara finansial tuh harus aku tanggung sendirilah gitu dan belum lagi finansial keluarga dan lain sebagainya gitu dan itu banyak hal yang malah ngebentuk si lagunya arahnya jadi ke arah yang gelap karena Gelap. emang waktu itu eranya itu emang cukup daripada gue beli makan mending gue beli rokok deh walaupun era yang ini tuh jauh lebih baik daripada era 2015-an itu sih. Ya, tuh, Ci. Mm-mm. Tapi maaf ya Ci kalau misal atau ada Dimas ngomongnya yang agak nyakitin atau kesinggung ke Nggak Ci Danila. ada.
Atau pertanyaannya yang berlebihan lah itu, Ci. Enggak, enggak aman. Aman kok. Sejauh ini aman. Aman, Ci. Karena sebelum iniin pertanyaannya kan mikir, aduh, nontonin podcast tuh dulu, Ci. Cari-cari pertanyaan kayak gitu. Ngeliat Ci Danila nih gimana. Kayaknya nyari yang Oh, di aman, research. aman, aman. Mana tadi lupa lagi. Alhamdulillah. Sorry, Aman, Ci, gak apa-apa. masuk angin. Uh, mana? Jika Ci Daniel bisa menggambarkan perjalanan karirnya dengan satu kata, apakah itu dan mengapa? Gambar. Satu kata ya, Iya. eh, blessing. Blessing kali ya, karena hmm, perjalanan karirku di musik ya, khususnya itu kayak justru hal yang nggak pernah ada dalam spektrum aku dari kecil gitu. Kayak, oke, gue akan jadi penyanyi. Itu nggak ada, jauh banget. Dan ketika malah ada, itu tuh jadi semuanya nih, kayak misalkan oke, awalnya dari SoundCloud masukin lagu, orang ada yang suka sama suaranya Danila sama lagunya, itu malah buat aku jadi, hah, oh ada blessing ya di dalam sini gitu, ada rahmatmu. Anjay, keren banget. Terus eh, bikin apa namanya, akhirnya walaupun sambil kerja di perusahaan lain atau apa, tapi musiknya malah kayak ada aja angin gitu buat musiknya. Jadi aku ngerasanya perjalanan karirku ini itu kalau memang satu kata ya blessing, karena semua yang terjadi dalam 10 tahun lebih ini itu harus aku jadikan blessing, dan itu adalah blessing yang dikasih sama yang di atas. Menurutku kayaknya gitu deh. Iya, Ci. Oh iya, Ci. Langsung. Pesan yang ingin Ci Danila sampaikan kepada generasi muda melalui, Wow, kayaknya melalui kan Gen Z. Lagu ini, Ci. oh lagu ini. Ya kamu umur berapa sih Dimas? 23, Ci. Agustus ini Oh, 23. Masih masih muda, masih Gen Z. oh masih Gen Z, iya 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 sih, kan lagi nyusun skripsi juga. Pesan ya, em, aku sih pinginnya kalau misalkan kalian, nih spesifik di lagu ini ya, karena lagu Iya, ini Ci. tentang relationship, siapapun orang spesial yang ada di kala kalian berbuat salah atau nyebelin, tapi dia tetap stay di sebelah kalian. Pesanku hanya jangan lepasin orang itu, dan kasih dia apa ya, dia tuh punya view yang tinggi sebenarnya. Jadi alangkah baiknya ketika sudah ada orang nih yang standby backup kita di momen kita jelek-jeleknya, harusnya itu malah ngedorong kita untuk eh, bebenah diri lah ibaratnya. Kayak misalkan ada orang nih, dia suka mencuri misalnya gitu ya, taruh lah ya. Terus Ya. entah kenapa nih temennya tuh udah bilangin kayak, lu jangan nyuri lagi dong coy, tapi dia masih aja nyuri gitu kan. Sampai temennya tetap, ya udah deh, gue standby di sini, eh, walaupun lo suka nyuri gitu, walaupun gue sering bilang ke lo dan lo masih lakukan kesalahan itu. Nah, better si pencuri ini yang mana ini menuju ke kitanya gitu, Ya. apa hal yang jelek itu tuh udah ada lo yang nungguin lo, jadi masa sih lo nggak berubah jadi lebih baik gitu, apapun konteksnya. Kalau udah ada orang yang nemenin kalian, sudah seharusnya kalian menghargai orang itu dengan cara merubah diri kalian lebih baik supaya dia lebih gampang gitu maklumin kita. Iya, betul. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Oh iya, lupa lagi nih, Ci. Mm-mm. Momen paling berkesan yang Ci Danila alami waktu bikin proses lagu ini apa sih? Momen, Kayak, nah ini momennya ya, aku nggak pernah lupa. Aku tuh bangun pagi-pagi, kayaknya jam setengah 6 pagi atau subuh ya, aku lupa. Pokoknya antara itu, masih
masih pagi banget. Itu aku langsung buka komputer, aku langsung entah kenapa kayak ada jiwa yang aduh kok gue kayak lagi sedih ya gitu. Langsung buka komputer sendirian, si Lava masih tidur kamarnya, segala macem colok piano, terus aku main piano si AAA ini, itu yang kerekam main piano, habis itu udah direkam. Jadi itu berawal dari aku bangun tidur, resah, tau-tau main piano aja, terus direkam. Habis itu baru deh bilang ke Lava, Lava saya punya lagu bagus menurut saya sedih sih saya dengerin tapi ini bagus gitu. Lanjut apa lagi ya Ci? Sabar Ci, Apalagi takut nanti salah tanya Ci. tanya aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga sih harusnya kan masih seputar lagu kan. Iya Ci, kayak ya tentang lagu. Iya. Hmm, apa yang ingin Ci Danila ingat tentang perjalanan ini ketika melihat kembali di masa depan? Perjalanan ini tuh asin karir ya atau Iya, spesifik iya, itu ini. karir. Kalau aku di masa depan gitu apa yang mau aku ingat apa ya, Hmm, strugglingnya sih itu eh apa ya, kayak kamu pernah main Gitar Hero gak atau PS gitu. pernah sih. Nah itu jadi aku tuh bisa sampai di titik ini tuh bener-bener jauh dari kata instan lah. Bahkan dulu aja tuh kalau ngeband tuh bawa alat sendiri, nyolok sendiri gitu. Jadi semua tuh bener-bener aku mulai dari nol gitu. Aku pernah jadi teknisi, pernah jadi arranger juga, pernah pernah semuanya lah gitu. Pernah nge-service diri sendiri karena kita juga nggak punya tim produksi waktu itu. Pokoknya bahkan untuk apa ya mempromosikan karyanya Danila aja tuh walaupun ada beberapa nama yang sangat berjasa atas karir Danila tapi tetap kalau Danila dengan timnya itu tidak bergerak sendiri Danilanya gitu nggak mau terjun langsung kayaknya nggak Iya, jadi apa-apa iya itu sih. jadi em, mungkin yang bisa aku ingat di aku tua nanti itu kalau hal yang perjalanan ini tuh aku seneng karena aku bisa sampai di titik ini karena aku juga bener-bener pernah ada di bawah di titik yang paling bawah banget itu sih Udah, Ci. kita aku pernah menjadi sobat mega miskin udah bukan sobat miskin lagi sobat mega miskin pokoknya Udah sih, Ci. Mungkin pertanyaannya segitu aja, Ci. gitu aja Udah. ada yang bolong mungkin yang kayak oh dari statement aku yang tadi ada yang mau ditanya lagi nggak apa-apa loh feel free. Benar, Ci. Ini, eh tunggu, sabar, Ci. Nggak apa-apa kamu cek dulu aja nanti daripada ada yang kurang kan datanya. Hmm. Itu dia, Ci. Iya. Eh, udah sih, Ci. Itu aja kok. Udah cukup. Udah, udah, Udah cukup. udah, udah luas. Oke. Ini kamu butuh apa lagi kayak kalau kamu ada butuh semacam mungkin foto atau apa pokoknya Iya, untuk keperluan jurnal kamu bisa request ke Mas Joyo aja ya. iya. Paling ya Mm-mm. di apa ya, Ci? Screenshot ya, Ci. Buat Dan apa? Ya, Ci. Screenshot boleh, Ci. boleh dong. Udah, Dah, Ci. mantap. A few moments later. Tanya ini Ini mau temenmu ketemu ya siapa tuh namanya? di kelas tuh, Ci. Aida. Aida kan namanya? Iya, tuh katanya Halo. mau tuh tidur deh nih. Jadi kayak denger podcast dia ya. Kalau soalnya pas apa?
mau wawancarain tuh kan dia yang nanya-nanya. Beneran mau wawancarain Danila? Beneran, beneran. Nanti kirim ya. Udah, Nah, udah, ini udah, udah santai kok. Kalau mau ngobrol sama Ci Danila nih. mana nih Aidanya? Hehehe. Aduh, Halo, deg-degan juga. Halo. halo Aida, salam kenal ya. Halo, salam kenal juga, Ci. Iya, Buset, deg-degan juga ya. nggak kelihatan mukanya tapi nggak kelihatan Iya, deg-degan. Malu. Nggak apa-apa. kita dari pas mau kan udah disuruh tentuin itu udah langsung ngontek Mas Joyo itu. Terus sengaja kan karena gemeteran tuh Ci langsung di offin HP-nya. Terus dibalas sama Mas Joyo. Dah seneng. Oh, habis kamu chat kamu matiin Iya, HP-nya. kayak gitu Ci. Karena kan Oh, itu. duh, sempet diarsipin dulu. Aduh dibalas belum ya kayak gitu. Oh, ternyata itu hal yang generasi milenial juga masih suka lakukan sih. Berarti itu turun-temurun ya. Iya Ci. Aman kok ini kalau misalkan Dimas ada kurang, pokoknya buat keperluan apa namanya? eh Jatuhnya apa sih kalau ini skripsi kan ya? Kalau ini masih bikin artikel, tapi kalau misalnya mau ini juga bisa lanjut ke sana sih. Tapi kalau ini masih Oh, artikel kayak kan mata kuliah jurnalis musik sih. ya kita Gitu. tuh butuh banget sebenarnya orang-orang yang base-nya jurnalis ada di emang bidang di media atau di jurnalistik gitu karena banyak yang aku adalah ngalamin beberapa gitu yang base-nya bukan jurnalistik terus jadi banyak editing dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi semoga kalian menjadi salah satu penerus jurnalistik di Indonesia ya. Amin. Lancar-lancar dah kalian ininya apa namanya tugasnya, jurnalnya, nanti skripsi atau segala macam sidang lancar-lancar pokoknya ya. Amin. Amin. Nanti kapan waktu ada manggung di Lampung, kabarin aja ke Mas Joyo gitu kalau mau ketemu. Is, boleh lah. Potbar nih, boleh nih kita. Boleh, Kalau boleh. ketemu. Guys, TW. OTW. OTW. Kabarin aja bilang ini yang waktu itu skripsi gitu apa interview tugas. Jurnalis. Aman sih. Aman ya. Pokoknya Tapi kalau emang ada Ci nggak promosi ada ini apa tur ke Lampung dulu Ci? ini belum ada sih, masih di paling ada Surabaya kayak gitu-gitu dan beberapa di Pulau Jawa lah. Jadi Lampung belum belum ini sih belum ada panggilan aja panggilan gitu. Tapi mungkin nanti ada kali ya. Semoga aja ada nanti. Kalau ada informasinya nanti kalau pas lihat bisa dibilangin. Atau nanti kalau lupa bisa bilang ke apa Mas Joyo bilangin nanti. Aduh, astaga. Baiklah kalau gitu. Iya Ci. Mm-mm. Makasih Aku ya Ci. makasih ya. Sama-sama loh, aku makasih loh. Aku seneng bisa berbagi. Makasih, 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 makasih. Kasih Dimas lancar jurnalnya, terus Aida juga Amin. lancar punya orkestrasi, dan mungkin nanti menuju ke skripsi kalian berdua ya. Amin. Amin. Pokoknya lancar-lancar deh semuanya. Ya, makasih ya Ci udah mau nyempetin Nah, waktunya. sama-sama Dimas. Thank you. Nanti kalau ada kurang-kurang kabarin Mas Jaya aja ya. Siap Ci. Ntar dikasih. Oke, thank you. Salam Dadah. buat Aida. Bye-bye. Sampai jumpa.